Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen ya. Ahmad Nurul Hidayat, Hadir Bu. Ahmad Aryambar, Ahmad Wakil, Hadir. Dafa Octavia, Fahri Yusuf, Izul Akil, Hadir. Muhammad Abdiansyah, Hadir. Muhammad Faris Al-Farisi, Hadir. Milkin, Hadir. Muhammad Irfan Agil, Hadir. Muhammad Husain, Alvin Jahir, Hadir. Aprilio, Hadir. Muhammad Darul Ulum, Muhammad Fatur Rozikin, Hadir. Muhammad Yusuf Firdaus, Hadir. Muhammad Taryanto. Hadir. Kita belajarnya, sebelum belajar saya mau mengetes kalian dulu ya. Kita breaking dulu. Kalau saya bilang kuning, kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang hitam, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang putih, baru kalian diam. Kuning 3 kali, putih 2 kali, dan hitam tidak melakukan apa-apa ya. Soalnya ini sudah jam terakhir, biasanya kalian sudah tidak fokus sama pelajaran. Hitam, putih. Oh, enggak semangat ya? Yang semangat dong. Kuning, putih, kuning, hitam, putih. Oke. Sebelum melanjutkan ke selanjutnya,
untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia? Oke, untuk menjaga jati diri bangsa, yaitu melestarikan budaya penting ya, agar Indonesia tetap memiliki ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus tetap dijaga agar tidak hilang oleh pengaruh globalisasi. Lalu yang kedua, agar budaya tidak punah dan dapat diwariskan. agar tidak punah. Dengan melestarikan budaya, generasi muda bisa terus tetap mengenal, belajar dan meneruskan budaya tersebut sehingga tidak akan punah. Lalu, ragam budaya Indonesia ada pakaian tradisional, ada seni pertunjukan, ada makanan khas dan rumah adat. Contoh pakaian tradisional itu batik dari Jawa, ulas Sumatera Utara, lalu baju kurung. Kalau dari seni ada wayang kulit, ada tari saman sama gamelan, itu beberapa contoh ya. Sebenarnya banyak. Makanan khasnya ada nasi goreng, rendang, sate lilit, biasanya ada itu lagi nasi padang. Lalu ada rumah adat. Rumah adat ini ada rumah gadang, rumah joglo sama rumah bolong. Oke, tentang melestarikan budaya. Serangan budaya luar yang lebih populer, misalnya musik dari barat ya. Musik, fashion. Kita jangan ikut-ikut fashionnya orang barat ya. Kalau orang barat itu fashionnya kayak punya adat ya. Itu buka-bukaan. Lalu kurangnya pengetahuan dan minat generasi muda, kerusakan warisan budaya akibat bencana atau perubahan lingkungan, kurangnya dukungan fasilitas untuk mempelajari budaya. Cara melestarikan budaya. Yang pertama ada belajar dan mengenal. Dengan cara apa? Membaca buku, tanya orang tua, ikut lokakarya budaya. Lalu yang kedua ada gunakan dan terapkan. Apa gunakan dan terapkan itu? Contohnya memakai baju tradisional. Biasanya kalau ada momen-momen upacara hari pahlawan, kita memakai baju adat tradisional. Lalu masak makanan khas. Kita juga harus memakan makanan kita. Paham? Maksudnya itu tidak usah ikut tren-tren yang sekarang, makanannya dari luar itu. Lalu main musik tradisional. Kan kalau kita apa? Contohnya musik tradisional apa? Mainan musik tradisional. Contohnya gamelan. Ada suling itu ya. Lalu yang ketiga ada sebarkan informasi. Menceritakan kepada teman, berbagi ke media sosial. Kalau berbagi ke media sosial itu kan banyak yang lihat. Kalau kalian punya follower banyak, pasti kan banyak yang lihat. Lalu yang keempat ada jaga dan lindungi. Bagaimana caranya? Jaga dan lindungi itu jangan merusak bangunan adat, jangan merusak kerajinan atau tempat bersejarah. Apa tempat bersejarah itu? Bangunan-bangunan kuno seperti candi. Oke. Lalu yang terakhir ada dukung usaha lokal. Berupa apa, Ra? Dukungan itu beli kerajinan tangan atau produk budaya dari pengrajin lokal. Ini contoh ya. Ini contoh video
keindahan Indonesia seakan tak pada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, yaitu karya seni yang ada di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang mendiami setiap pulau di Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat, tradisi, hingga pakaian yang digunakan. Kita mengenal kain songket atau beragam tenun khas lainnya. Kain ini dipakai dalam beragam acara adat, mulai dari pernikahan, nyambut tamu, hingga upacara adat. Dari beragam kain tenun Indonesia, di bagian timur ada salah satu pulau yang menghasilkan kain tenun yang indah, yaitu Pulau Sumba. Kain Sumba dikenal dengan nama tenun ikat Sumba. Masyarakat di Sumba mengandalkan hidup dari bertani maupun ternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba, khususnya untuk kaum perempuan. Sehari-hari, para ibu di Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami mereka bekerja di ladang. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan Batu Besar atau kita kenal dengan kebudayaan Megalitikum. Sebuah budaya lahir dari peradaban masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai generasi penerus, Sally memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk melestarikan budaya tenun ikat Sumba. Sally lahir pada tanggal 5 Juli 2012, anak kelima dari 6 bersaudara. Sehari-hari, ayahnya pergi ke sawah dan ibunya menenun. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, babi, dan kambing. Saat ini, Sally duduk di kelas 6 di SD Betena Sodana. Ia memiliki keterampilan dalam menenun kain tenun ikat Sumba. Keterampilan ini didapatkan dari ibu dan kakaknya yang telah mengajarinya dari kecil. Pada awalnya, ia belajar dengan melihat proses dan tahapan menenun. Namun sekarang, ia dapat menghasilkan satu sarung dan selendang Sumba dalam waktu 2 minggu. Walaupun begitu, ia belum begitu lancar dalam berhitung perkalian dan pembagian. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar untuk mengejar semua ketertinggalannya. Sally berharap melalui keterampilannya ini, ia dapat menabung dari hasil penjualan tenun dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Karena ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia dan teman-temannya sangat bersyukur karena sampai saat ini mereka masih belajar bersama guru-guru dari Taman Perharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Akansi Wetana, Sumba Barat. Helping people live a better life. Ini contoh dari Sally mengembangkan meneruskan ini ya. Oke, kalau melihat video ini, saya mau bertanya, Rek. Yang pertama, apa nama kain tenun dari Sumba Dersa? Oke. Tenun ikat Sumba. Kain tenun Ikat Sumba. ikat Sumba. Lalu mungkin ada yang mau memberi kesimpulan dari video ini? Ada yang tahu? Oke, saya saja ya yang jawab. Kalian sepertinya sudah di jam-jam terakhir ini. Sally itu adalah salah satu penerus generasi bangsa yang ikut melestarikan budayanya dengan cara menenun. Dalam hal ini, Sally menunjukkan bahwa nilai
bangsa dan bangga terhadap warisan lokal meskipun zaman terus berubah. Jadi kalau seumpama tidak ada generasi muda yang belajar menenun, pasti tidak akan ada kain tenun atau kain coret. Nah, yuk kita ke LKPD ya. Saya mau memberi tugas kelompok untuk kalian. Gak usah bagi kelompok ya, tetap di mejanya masing-masing. Cuma berhadapan-hadapan saja ya. Saya bagi 5 kelompok ya, Rek. Ini ada kelompok 1. Lalu kelompok 2. 3. Sini ribet. Oh. Kelompok 3. Kalian udah bisa? Oke. Ayo dikerjakan sudah ya, Rek? Ya.
perwakilan dari kelompok masing-masing. Saya acak boleh? Boleh. Kelompok 5 saja sudah. Ya, kelompok 5 perwakilannya. Kelompok 5 ini apa pertanyaannya? Kelompok 5 itu ada upacara adat. Kasusnya adalah upacara adat semakin jarang dilakukan karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa upacara adat tetap perlu dipertahankan? Jawabannya sama, Kak. Upacara adat syarat makna spiritual kebersamaan, dan simbol budaya yang membangun identitas dan persatuan masyarakat. Upacara adat tetap penting dipertahankan karena simbol dari yang terdahulu ya, mungkin jangan dihilangkan karena memang itu sebagai simbolis kita di apa ya, kayak zaman-zaman dulu itu jangan dihilangkan lah istilahnya. Nah, yang kedua adalah bentuk partisipasi generasi muda dalam menjaga upacara adat. Jawabannya Ikut berperan dalam persiapan upacara, mendokumentasikan, mempromosikan, serta belajar memahami nilai-nilai dalam setiap prosesi adat. itu gunanya biar apa ya? Ada dokumentasi, ada ikut partisipasi kan ya tadi. Itu gunanya adalah biar kita tahu bagaimana upacara adat itu dan supaya tidak punah sampai ke generasi mudanya. Kalian diikut sertakan dalam upacara adat tersebut. Yuk, oke. Kita sampai ke poin terakhir yakni adalah kesimpulan. Mungkin ada yang mau memberi kesimpulan hari ini kita belajarnya bagaimana? Ya, Pelajaran hari ini baik, oke. bagus, Oke, aman, nyaman, nyaman. Oke. tentram. Nah, jadi kita damai-damai saja ya, karena mungkin efeknya sudah siang jam terakhir. Oke, saya akan memberi kesimpulan di bab ini ya. Melestarikan budaya bangsa bukan tugas satu orang saja, melainkan tanggung jawab semua atau seluruh warga dengan memahami nilai budaya, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan kepada generasi mendatang, kita bisa menjaga jati diri bangsa dan